Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 24. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mendengar itu, sebelum Tan Yun dapat berbicara, beberapa penonton berbicara. Seorang pria tua menekan rasa takut Gongsun Sanshan di dalam hatinya, melangkah keluar dari kerumunan, muncul di depan Tan Yun, menggenggam tinjunya ke Gongsun Sanshan dan berkata, "Nona Gongsun, Anda tidak bisa membunuhnya." "Apa yang kamu katakan? Menjauh dariku." Gongsun Sanshan memarahi. Pria tua itu menggelengkan alisnya dan menegakkan dadanya. Orang tua Murui adalah penjaga toko Senbaoxuan di kota Qingyangfang. Saya juga pelayan Tuan Mu Feng, yang bermarga Liu, dan cukup beruntung diberi nama keluargamu oleh Tuan Mu Feng. Apa yang kamu katakan adalah orang tua itu. Murui memindahkan api asli dan menatap Gongsun Sanshan. Dia percaya diri dan melaporkan latar belakangnya. Gongsun Sanshan pasti tidak berani mempermalukan dirinya lagi. Karena Raja Dewa Mu Feng adalah salah satu dari 10 Raja Dewa teratas di dunia Dewa Hongmeng. Tingkat martabat tidak dapat dibandingkan dengan pemimpin keluarga Gongsun. Ini benar. Alis Gongsun Sanshan terangkat dan berkata dengan lemah, "Kamu adalah orang dari Tuan Mu Feng. Bukan urusanmu di sini. Jangan ikut campur." Meskipun nada Gongsun Sanshan lembut, dia masih agresif dalam kata-katanya. Gongsun Sanshan menyeringai di dalam hatinya. Jika bukan karena pemiliknya, dia akan mengubah Murui menjadi mayat. "Nona Gongsun, itu kata yang buruk." Murui berdiri di depan Tan Yun dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Jing adalah dermawan Raja Dewa kita. Raja Dewa kami memiliki sesuatu untuk dikatakan. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Muda Jing bersama dengan Tuan kita, itu akan menjadi musuh Raja Dewa kita." Begitu komentar ini keluar, Gongsun Sanshan, Wang Xi, Wang Qi, dan mereka yang belum pernah menyaksikan sebelumnya, Raja Dewa Mu Feng memperlakukan Tan Yun dengan hormat sejenak. Gongsun Sanshan secara bertahap mengerutkan kening, menatap Murui dengan tatapan kritis, mengacungkan jari, menunjuk ke Tan Yun, dan bertanya, "Dia adalah dermawan Raja Mu Feng?" "Itu benar," kata Murui. Pada saat ini, orang-orang yang telah melihat Raja Mu Feng pergi di alun-alun Qingyang mengangguk setuju. Melihat adegan ini, mata Gongsun Sanshan memancarkan kilasan kesempatan membunuh, lalu kembali normal, memeluk tinjunya dan tersenyum pada Tan Yun, "Ternyata Anda adalah dermawan Raja Mu Feng. Saya harap Anda akan memaafkan saya karena menyinggung perasaan Anda." Gongsun Sanshan tidak tahu bahwa Tan Yun telah menangkap kesempatan membunuh yang melintas di matanya barusan. Pelacur ini pasti tidak punya niat baik. Tan Yun berpikir dalam hati dan berkata dengan kepalan tangan, "Tidak apa-apa, tapi itu milikmu, yang berurusan denganku 100 tahun yang lalu. Bagaimana seharusnya akun ini dihitung?" Gongsun Sanshan tersenyum polos, "Tuan Jing bercanda. Saya mendengar apa yang dikatakan orang-orang berikut 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, orang-orangku ingin merampok ular Dewa Bumi yang kamu temukan. Itu salah dari mereka. Namun, kamu membunuh mereka semua, sehingga mereka dapat dianggap sebagai pihak yang disalahkan. Karena ini masalahnya, kamu harus tenang, Tuan Jing. Saya pikir kami akan menghapus keluhan kami sebelumnya." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Ya, karena Nona Gongsun berkata, rasa terima kasih dan dendam 100 tahun yang lalu akan dihapuskan. Tuan Jing benar-benar menyegarkan, aku menyukainya." Gongsun Sanshan tersenyum. Tapi kata-kata Tan Yun berikutnya menghapus senyum di wajahnya. "Haha, aku tidak ingin menyukainya." Tan Yun mencibir, 100 tahun yang lalu, keluhan saya dengan Wang Xi dapat dihapuskan, tetapi hari ini saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Hal tua ini terus mempermalukanku, haruskah kamu memberiku sesuatu?" Gongsun Sanshan menatap Tan Yun, matanya dingin, "Apa yang kamu inginkan?" "Aku tidak ingin melakukan apapun." Tan Yun mencibir, "Biarkan aku menamparkan wajah,
dan ini sudah berakhir. Gongsun Sanshan mengambil napas dalam-dalam dan berkhotbah kepada Wang Xi, menamparkan wajahnya. Dia adalah pria Raja Dewa Mufeng. Kita tidak bisa menyerangnya di depan umum. Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan dipukuli dengan sia-sia. Ketika dia meninggalkan kota Qingyang Fang, itu akan menjadi tanggal kematiannya. Bawahan mematuhi perintah, Wang Xi berkata melalui transmisi suara. Ya, Gongsun Sanshan menganggukkan kepalanya, lalu menatap Tan Yun. Tuan Jing, orang-orangku salah memanggilmu. Jika kamu menamparnya itu sebagai pelajaran. Tan Yun tersenyum, mengulurkan jari dan mengaitkan Wang Xi. Wang Xi berjalan ke arah Tan Yun dengan gemetar, dan menutup matanya. Hatinya seperti binatang buas yang mengaum, bertarunglah, brengsek. Tak lama, orang tua ingin kamu mati. Di tengah perhatian orang banyak, Tan Yun dengan lembut mengangkat lengan kanannya dan menariknya menjauh dari wajah Wang Xi. Tepat ketika telapak tangan kanan Tan Yun hendak menyentuh wajah Wang Xi, pemandangan tak terduga terjadi. Ledakan. Tapi Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan kepala Wang Xi meledak dengan telapak tangannya. Celepuk. Tubuh tanpa kepala jatuh di udara dan jatuh ke tanah. Diam, diam, diam. Semua orang tidak menyangka bahwa Tan Yun mengatakan bahwa tujuan tamparan di wajah adalah untuk membunuh Wang Xi. Wang Qi memandangi mayat di tanah dan meratap, saudara kedua. Dia menatap Tan Yun dengan marah, kamu tidak berjanji. Tan Yun merentangkan tangannya dan mengangkat bahu, kamu tidak bisa menyalahkanku, adikmu yang kedua mau tidak mau memukuliku terlalu banyak. Segera, Tan Yun memandang Gongsun Sanshan dengan senyum cerah dan berkata, Nona Gongsun, ya, rasa terima kasih dan kebencian kami dihapuskan. Saya harap kita bisa mengubah pertempuran menjadi persahabatan di masa depan. Gongsun Sanshan menarik napas dalam-dalam, menatap Tan Yun, lalu menatap Wang Qi dan berkata, ayo pergi. Nona muda, dia membunuh saudara laki-lakiku yang kedua. Haruskah kita lupakan saja? Wang Qi menangis. Pergi. Gongsun Sanshan berteriak, berubah menjadi sinar dan terbang menjauh dari alun-alun Qingyang. Setelah Wang Qi membungkuk dan mengambil tubuh Wang Xi, dia memelototi Tan Yun dan berkata, tunggu aku. Setelah meninggalkan ancaman, Wang Qi mengambil tubuh dan mengikuti Gongsun Sanshan ke toko Wanjin Senbao di alun-alun Fangshi Qingyang. Setelah berterima kasih kepada Murui dengan tinjunya, Tan Yun mulai menukar 3 obat ilahi untuk sumber budidaya. Pada saat yang sama, toko Wanjin Senbao, lantai 6. Di paviliun, di wajah Gongsun Sanshan, peluang membunuh muncul dan berkata dengan dingin kepada Wang Qi, biarkan saudaramu yang kedua pergi ke bumi untuk perdamaian. Adapun anak laki-laki bermarga Jing, hari dia meninggalkan kota Qingyang Fang adalah kematiannya. 1 jam kemudian, alun-alun Qingyang. Ketiga obat ajaib yang akan dijual Tan Yun telah ditukar dengan sumber daya budidaya. Sekarang Tan Yun memiliki lebih dari 50.000 mata air surgawi di tangannya. Untuk kegembiraan besar Tan Yun, dia mendapat 89 jenis api es dan 93 jenis api. Di antara api atribut es, ada juga api yang disebut Xuan Shen Ziwo. Api ini dibawa keluar oleh penjaga toko, dan itu adalah yang terbaik dari tier 8. Selain 2 kayu bakar tingkat tinggi, kayu bakar yang tersisa didominasi oleh api ilahi tingkat kelima. Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit dan berpikir, dengan api ini, api Hongmeng dan api es Hongmeng, alam dapat ditingkatkan dengan cepat. Pada saat ini, Shen Subing berkata dengan suara khawatir, suamiku, sekarang kami memiliki sumber daya kultivasi yang cukup. Selanjutnya, aman untuk retret dan berlatih. Hanya saja aku takut Gongsun Sanshan tidak akan menyerah dan membunuh kita ketika kita meninggalkan kota Qingyang Fang. Jika kita tidak meninggalkan kota Qingyang Fang, jika Gongsun Sanshan diam-diam membunuh kita, kita akan lebih berbahaya. Tan Yun berkata dengan transmisi suara yang tenang, kami memiliki perahu dewa terbaik yang diberikan oleh Dewa Mufeng. Perahu dewa ini dikendalikan di wilayahku, dan kecepatan terbangnya sebanding dengan dewa kelas 9 semi suci. Sementara Gongsun Sanshan hanya kelas 8 semi suci, dia hampir tidak bisa mengejar kita. Selain itu, pada saat itu, biarkan Jinglu mengendalikan penerbangan.
Kecepatan Senzu cukup untuk menandingi Dewa Suci kelas 6. Gongsun Sanshan, dia tidak akan mengejar kita. Mendengar ini, Sen Subing merasa lega. Tan Yun berkata kepada Dan Taisyaner, Namong Yukin dan yang lainnya, kita harus pergi. Setelah itu, orang-orang di alun-alun Tan Yun berpelukan dan berkata, sampai jumpa lagi. Tuan Muda Jing, pergi perlahan. Tuan Jing, jika Anda masih memiliki obat anti dewa ini di masa depan, Anda dapat kembali dan memberi manfaat bagi kami. Orang-orang memandang Tan Yun, berpelukan satu demi satu, menyaksikan Tan Yun dan yang lainnya terbang keluar dari King Yang Fang. Pada saat yang sama, toko Wanjin Senbao, di paviliun elegan di lantai 6, Gongsun Sanshan, duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan niat membunuh dingin di matanya. Melalui indera ilahinya, dia menemukan bahwa Tan Yun dan yang lainnya terbang di luar kota alun-alun. Gongsun Sanshan bangkit dan tinggal. Setelah melangkah keluar dari paviliun yang elegan, dia memandang Wang Qi yang menunggu di luar pintu dan berkata, Jing akan meninggalkan kota King Yang Fang. Kamu tinggal di sini dan awasi toko. Nona Ben akan membunuh mereka semua. Begitu suara itu jatuh, Gongsun Sanshan menghilang dari lantai 6. Sesaat kemudian, Tan Yun meninggalkan kota alun-alun bersama orang-orang dan jatuh di depan Li Yuan. Saya telah melihat Tuan Muda Jing. Li Yuan memandang Tan Yun dan berkata dengan senyum tersanjung, Tuan Muda Jing, apakah Anda masih memiliki rumput dewa jiwa, bunga dewa yang haus darah, dan rumput dewa cerah? Jika demikian, bisakah saya menukar beberapa dengan Anda untuk mata air surgawi? Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, tentu saja, simpan untuk Anda. Terima kasih, Tuan Muda Jing. Li Yuan sangat bersemangat. Tan Yun berkata, aku tidak bisa memberikannya padamu di sini. Kalau tidak, setelah ditemukan, orang lain akan berdagang denganku. Tan Yun memandang Gunung Qingyang di kejauhan dan berkata, ikutlah denganku ke Gunung Qingyang dan aku akan memberikannya padamu. Bagus, bagus, dengarkan pengaturan Tuan Jing. Setelah suara sibuk Li Yuan, dia melihat ratusan prajurit Protos rubah salju dan memerintahkan, beri aku perut wakil jenderal untuk pertarungan pribadi hari ini di kota King Yang Fang. Ingat. Bawahanku ingat, ratusan prajurit sihir berkata serempak. Kemudian, Li Yuan mengikuti Tan Yun dan yang lainnya, naik dari awan biru di antara pegunungan, dan segera jatuh di puncak Gunung Qingyang. Bas. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang insulasi suara. Menghadapi Jing Lu, dia berkata dengan tegas, Xiao Lu, bunuh dia untukku. Ini saudaraku. Bayangan Jing Lu melintas, dan telapak giok itu mengenai dada Li Yuan. Klik. Dalam suara patah tulang yang jelas, dada Li Yuan runtuh, mulutnya menyemburkan darah, dan jatuh ratusan kaki jauhnya. Tuan Jing, mengapa kamu menembakku? Li Yuan meraung. Mengapa? Tan Yun berkata dengan senyum muram, jika kamu lupa, aku bisa mengingatkanmu. Sebelumnya, di alun-alun Qingyang, di penghalang kedap suara, kamu menyuruh Mayu untuk membunuhku dan memberikan istriku Yukin kepadamu. Kamu apa? Kamu masih ingin menyentuh wanitaku? Tan Yun berkata dengan keras, Jing Lu, bunuh dia. Sial, Li Yuan mengutuk, Jing Yun, kamu. Bang! Kutukan Li Yuan tiba-tiba berhenti, tetapi Jing Lu melewati Li Yuan, menghancurkan kepalanya dengan telapak tangan. Selanjutnya, Tan Yun mengangkat penghalang suara. Suamiku, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Dan Taisyaner. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, tiba-tiba terdengar suara wanita yang dingin keluar dari lautan awan yang luas. Kemana? Kamu tidak mau kemana-mana. Puncak ini adalah tempat pemakamanmu. Pada saat berikutnya, seorang wanita bertopeng hitam mengenakan pakaian malam keluar dari udara tipis dari langit di atas Gunung Suci Qingyang. Meskipun pihak lain menutupi wajahnya, Tan Yun dan yang lainnya bisa menebak dari suara wanita itu bahwa itu adalah Gongsun Sanshan. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, wanita bertopeng itu memang Gongsun Sanshan. Alasan mengapa dia bertopeng adalah karena dia tidak ingin orang-orang mengetahuinya. Dia melakukannya untuk membunuh Tan Yun dan yang lainnya untuk menghindari komplikasi.
Gongsun Sanshan, jika kamu ingin membunuh kami, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu. Tan Yun mencibir, cincin abadi menyala. Setelah seberkas cahaya dibor keluar dari cincin abadi, itu berubah menjadi perahu ilahi dari puncak-puncak. Ketika Tan Yun dan yang lainnya bergegas ke Senzu, tubuh Gongsun Sanshan melonjak keluar dari angin besar, guntur, dan kekuatan semi suci. Ketika dia memegang pedang dan memutar pergelangan tangannya, segera, ribuan pedang cerah merobek lautan awan dan menyelimuti puncak dengan nafas ketakutan. Wah! Pada saat kritis, Tan Yun mengendarai perahu roh, meledak ke langit dari puncak seperti kilat, dan menghilang di hadapan Gongsun Sanshan. Kecepatan yang sangat cepat, alis Gongsun Sanshan berkerut dalam kehampaan. Segera, ketika air terjun seperti rambut menari, indera ilahi tampak seperti gelombang tak terlihat, menyelimuti Tan Yun dan yang lainnya yang telah melarikan diri ke 80.000 abadi. Jing, kamu tidak bisa melarikan diri. Setelah suara keras Gongsun Sanshan, cincin dewa jari giok menyala, dan perahu dewa yang jernih keluar dari udara tipis di depannya. Setelah dia jatuh di perahu dewa, dia mengendarai perahu dewa dan mengejar. Pada saat ini, Tan Yun, yang mengemudikan perahu untuk hidupnya, tenggelam dan menemukan bahwa kecepatan Senzu Gongsun Sanshan hampir 60% lebih cepat dari kecepatan Senzonya sendiri. Menghadapi Jinglu, Tan Yun buru-buru berkata, "Xiao Lu, meskipun perahunya hanya merupakan artefak kelas atas urutan ke-6, karena levelnya yang tinggi, dia telah meningkatkan kecepatan perahu secara ekstrim. Kamu memiliki kultivasi tertinggi di sini. Kamu bisa mengendalikannya." Mendengar pidato itu, Jinglu tidak berani mengabaikannya. Dia segera mengendalikan Senzu, dan kecepatan terbang Senzu tiba-tiba meningkat. Namun, Tan Yun dan yang lainnya tidak memiliki kegembiraan di wajah mereka. Karena kecepatannya masih sedikit lebih lambat dari perahu milik Gongsun Sanshan. "Suamiku, jika kita terus seperti ini, kita akan tertangkap cepat atau lambat. Apa yang harus kita lakukan?" Gongsun Ruoxi tampak khawatir. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Pada saat ini, Tang Mengyun menyikat lengan batu gioknya dan mengatur penghalang isolasi suara di Senzu. Setelah itu, cahaya indah di matanya yang indah berbinar dan berkata, "Suamiku, mari kita kembali ke kota Dewa Kuno Abadi, dan kemudian bersembunyi di rumah Dewa Abadi. Di rumah Dewa, ada kuil kuno tempat Dewa Abadi menikahimu. Kami berlatih di kuil kuno. Ada batasan di pintu masuk kuil, dan tidak ada yang akan menemukan kita."